Ya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, ya, yang di Zoom online nggak usah dipersilahkan duduk, pasti sudah duduk sendiri. Ya, oke, puji Tuhan, ya, ini merupakan satu permulaan atau terobosan, ya, di mana kita mulai mengawali untuk ibadah onsite, seminar onsite, ya. Nah, tapi berhubung Bapak Ibu Saudara juga ingin mendengarkannya yang ada di luar kota, di luar negeri dan sebagainya, kami juga menyediakan sarana online-nya melalui media Zoom meeting. Ya, Saudara, hari ini, ya, tema yang akan saya bahas atau temanya adalah The Great Commission atau amanat agung, itu istilah umumnya, ya. Amanat agung. Nah, Saudara, bicara tentang amanat agung, saya percaya Bapak Ibu Saudara ini bukan sesuatu yang asing. Karena semua gereja, semua orang yang percaya pasti mengerti tentang ayat ini, ya, tentang istilah amanat agung tersebut. Nah, Saudara, bicara tentang amanat agung. Saudara, amanat agung itu bukan hanya sebuah perintah sebenarnya. Namun, amanat agung itu juga adalah inti dari rencana hati Bapa. Saya gambarkan seperti ini. Sebuah mobil itu didesain, dibuat itu untuk alat transportasi, ya, untuk mempermudah, mempercepat seseorang pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya. Lah, mobil sendiri mereknya banyak. Ada Honda, ada Suzuki, ada yang genit Mazda, gitu ya. Nah, ada juga Suzuki, inovasi tiada henti. Wah, merek-mereknya macam-macam, ya. Oh, Hyundai, wah, Korea, ya. Nah, dan enggak ngerti apa lagi, ya. Piset atau apa gitu, ya. Wah, banyak merek-merek daripada kendaraan atau mobil itu. Warnanya juga macam-macam, ya, ada yang merah, putih, ya, hitam, hijau, ya. Tapi Saudara, kita lihat inti daripada tujuan orang membuat mobil itu adalah untuk sebuah kendaraan, mobilitas, ya, di mana orang bisa mengendarai, berjalan, pergi dengan lebih efisien dan semakin cepat, semakin canggih. Mobil itu kecepatannya semakin tinggi, enggak peduli warnanya, enggak peduli mereknya, amin. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa amanat agung itu bukan hanya sebuah perintah. Banyak orang kadang-kadang hanya menangkap, ya, itu perintahnya Tuhan, betul enggak? Tapi kita harus sadar, kita harus mengetahui inti daripada perintah itu apa. Kenapa Tuhan memberikan perintah itu kepada para murid-muridnya? Yang akan kita bahas, kita dasari terlebih dahulu dari ayat Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama, ya. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan di sini, ya, perintahnya adalah karena itu pergilah, ya, lakukan sebuah action, lakukan sebuah tindakan. Itu harapannya. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan perintah ini, pembawa perintah ini atau Tuhan Yesus yang memberikan perintah ini, dia mengharapkan yang diperintah ini bukan hanya ngerti, bukan hanya nangkep lalu ngangguk tok, tapi yang menerima perintah itu diharapkan oleh yang memberi perintah itu supaya bertindak, supaya melakukan sesuatu. Amin.
Nah, ini yang jarang ditegaskan. Sehingga inti daripada hatinya Allah Bapa ini tentang misi amanat agung ini tak pernah terrealisasi. Kalau toh ada, itu enggak semua dan enggak maksimal. Tapi kalau semua orang Kristen yang mengerti dan telah mendengar perintah daripada Tuhan Yesus tentang pergi, jadikan semua bangsaku, muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh dan Roh Kudus itu, mereka semuanya akan menjalankan apa yang diinginkan oleh Bapa sebagai inti daripada arti amanat agung tersebut. Amin. Nah, saya harap malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam seminar ini, baik yang onsite maupun yang online, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bahwa apa yang kita bahas tentang amanat agung ini, nanti setelah selesai acara dari seminar ini, jangan Anda hanya merasa, oh aku sudah ngerti, ya. Tapi sekarang mulai ada satu keinginan, ada satu tekad, ada satu kemauan. Aku mau melakukan apa yang diperintahkan. Amin. Camkan baik-baik, ya. Percuma Bapak Ibu Saudara mendengar ya, istilah dan uraian paparan daripada amanat agung dengan segala macam versi, tapi kalau Bapak Ibu Saudara tak pernah punya keinginan atau niat untuk melakukannya. Amin. Jadi sekarang saya harap Bapak Ibu Saudara mulai menangkap, ya, mengerti maksudnya ini, dan sekarang mulai punya tekad. Selesai dari seminar pada hari ini, saya mau menjadi pelaku perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan amanat agung tersebut. Sehingga ya, semua bangsa akan menjadi muridnya Tuhan. Amin. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya lagi begini. Mengapa Tuhan Yesus memberikan amanat agung itu kepada murid-muridnya? Jadi ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia masih sempat ngumpulin murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus menyuruh para muridnya itu mendekat, lalu Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa, baik yang di bumi dan di surga. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ya, mengapa Tuhan Yesus harus repot-repot seperti itu sebelum dia meninggalkan murid-muridnya dan kembali ke surga? Nah, malam hari ini kita akan belajar atau mengetahui tentang alasan daripada Tuhan Yesus memberikan perintah amanat agung tersebut. Alasannya, karena amanat agung itu adalah intinya isi hati Bapa, keinginan Bapa untuk menyelamatkan semua makhluk, semua manusia. Oleh karena itu saya ambil satu ayat yang sangat terkenal dan sudah familiar bagi kita semuanya, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Orang Kristen kalau enggak ayat hafal ini keterlaluan. Ya, Yohanes 3 ayat 16, yuk kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, di dalam pelajaran pemuridan, Bapak Ibu Saudara sudah banyak mendengar atau mengerti tentang sebenarnya siapa yang punya gagasan, yang punya ide mengasihi dunia ini. Awalnya bukan Tuhan Yesus, awalnya adalah Bapak sendiri, karena Bapak ini melihat ada makhluk-makhluk di bumi ini yang tersesat,
yang perlu diselamatkan, yang perlu ditolong, yang perlu disembuhkan, yang perlu dipulihkan. Makanya hatinya Bapak ini dituang kepada anaknya. Nak, aku sangat mengasihi dunia ini. Oleh karena itu, aku suruh kamu pergi ke dunia. Selamatkan mereka semuanya. Yang sakit sembuhkan, ya, yang lemah kuatkan, yang tersesat luruskan mereka. Supaya mereka kembali kepada jalan yang kebenar. Kembali kepadaku, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus yang menerima pertama kali amanat agung, yaitu inti daripada hati Bapa ingin mengasihi dan menyelamatkan manusia ini. Yesus adalah pelaksana amanat agung Bapaknya. Amin. Itu alasannya. Kenapa Yesus memberikan perintah amanat agung itu kepada para muridnya. Murid ini belajar supaya dia menyontoh gurunya, bukan? Apa yang dikerjakan oleh guru itu ditransfer supaya muridnya nanti menjadi sama seperti gurunya. Jadi bukan sekedar wacana atau keinginan belaka, tapi ini benar-benar Yesus menghidupi. Aku diutus oleh Bapakku untuk misi menyelamatkan dunia ini, dan aku mengerjakannya dengan waktu yang sudah ditentukan sampai 33,5 tahun Yesus ada di muka bumi. Apa yang dilakukan? Dia melakukan amanat agung. Dia pergi, betul? Dia enggak nganggur. Itu yang dikerjakan Yesus. Jadi dia bukan hanya menyuruh tapi dia enggak melakukannya. Dia telah melakukannya. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu Saudara, masih bingung bagaimana ya cara menjalankan amanat agung itu, tiru saja Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yesus itu, orang Nazaret itu berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, ketemu dengan orang, betul? Ketemu dengan orang. Nah, orang yang berpikiran duniawi, yang orientasinya masih ya di sekitar bisnis, mereka bangun tidur, cari orang, betul? Untuk apa? Cuan, itu enggak tahu. Nah, hari itu cuan atau bocuan, lah itu nanti urusannya. Untung atau enggak untung itu nanti urusannya, betul? Yang penting aku harus ketemu orang, betul? Nah, orang dunia aja bisa loh. Ketemu orang, amin. Ketemu orang, Yesus itu keluar dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dicari apa? Orang. Ya, dalam misi menjalankan amanat agung itu adalah getol nyari orang. Coba bilang, nyari orang. Sudah kenal orang belum? Kalau masih bingung, orang itu apa ya Pak? Bilang gitu ya. Nah, jadi ini hal yang simpel, betul enggak? Ketemu orang itu kan hal yang mudah, amin. Tekadnya bangun dulu nih. Hari ini saya mesti ketemu satu orang, ketemu dua orang, ketemu satu kelompok, betul enggak? Nah, kalau Anda mampu mengumpulkan beberapa orang, nah Anda bisa kumpulkan beberapa orang, betul? Nah contoh ya, sekarang kan ada namanya multi level tuh. Itu orang-orang yang kerja di multi level rajin cari orang, betul? Ditongkrongin gitu ya. Sampai gitu ya. Nah, orang diomongin, mau enggak? Yuk minum kopi. Nah, aku enggak punya duit, gua yang bayarin. Gitu. Ada udang di balik rempeyek. Gitu. Nah, ya, betul, tak bayarin. Gitu. Tapi kamu harus duduk di sini.
Lalu diocehin, itu enggak ya? Dipamerin ini, dipamerin itu, diomongin ini, diomongin itu, enggak ya? Cuma kasih 1 gelas kopi aja nih. Diajak nongkrong di situ, betul? Ketemu orang, ada yang closing, gitu enggak ya? Puji Tuhan, Kang Tau, ya? Bis 1, gitu. Besok cari lagi. Kalau bisa 1 hari, gitu, targetnya 5 orang. Ya, ini loh saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya bawa kepada pemikiran seperti ini. Dalam menjalankan amanat agung yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Keluar, pergi, cari, ketemu, orang. Lalu dia lakukan sesuatu. Kalau Tuhan Yesus bilang gini, segala kuasa di sorga telah diberikan kepadaku. Oleh sebab itu, sekarang kamu pergi. Aku menyertaimu. Aku membackup-mu. Apapun nanti di lapangan, ketika kamu ketemu orang, apapun yang kamu hadapi, ya, itu urusanku. Dia menyertai kan, betul? Kalau kamu enggak mampu, aku akan memampukanmu. Kalau kamu enggak bisa ngomong, nanti aku beri hikmat untuk ngomong. Yang penting dimulainya, startnya adalah mau pergi untuk ketemu orang. Amin. Kalau saya bicara amanat agung secara teologi ya gitu, nah ini tambah bingung nanti, ya toh. Istilah-istilah ini, istilah-istilah itu. Ketika saya coba mempersiapkan berapa minggu yang lalu. Aduh, mau ngomong apa ya? Kemarin Pak Agus sama John sama siapa ya? Orang Bogor itu lupa anak itu ya. Lah, sini ngatur-ngatur persiapan acara ini. Saya bilang, belum bikin bahan. Dia bilang, masa sih? Iya gitu. Bukan nggak ada bahan, gitu ya. Saya mau menyampaikan sesuatu yang praktis, sehingga kita bisa menjalankan dengan mudah dan merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu saja, amin. Ya, kalau pakai bahasa yang aneh-aneh gitu tuh nanti tambah bingung, ya. Nanti banyak orang bingung dan repotin saya lagi, Pak. Kemarin Bapak khotbah gitu, artinya apa, Pak? Saya jelasin lagi dong. Nah, daripada saya jelasin 2 kali, itu enggak tahu. Saya bikin praktis hari ini, pulang enggak ada yang nanya lagi. Amin. Kalau sampai nanya sudah dibikin sesimpel praktis seperti ini, keterlaluan. Betul enggak? Masa disuruh pergi, ketemu orang, ngerti enggak maksudnya? Masih mau nanya? Jadi kalau saya bilang, Pak Anton, ya, besok pergi, ketemu orang, bilang gitu ya. Terus bilang, Pak, itu perintah gimana? Ya itu. Saya mesti ngomong apa lagi? Jelasin bagaimana lagi? Menyuruh Pak Anton pergi ketemu orang itu loh. Itu udah nggak bisa dijelasin lagi, betul? Nah, saya harap pulang lakukan, amin. Seperti Yesus pergi ketemu orang, amin. Nah, soal nanti mau ngomong apa di lapangan, ada Yesus yang menyertai Anda, amin. Mau ngomong apa, ada hikmatnya. Kalau orang yang Anda jumpai sakit, oleh bilur-bilurnya dia pasti sembuh, betul? Nah, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya yang miskin menjadi kaya. Doamu nanti di backup oleh dia. Ketika Anda bilang, jadilah sembuh. Sembuh atau mati? Sembuh. Kenapa? Yang backup Anda sang penyembuh, amin. Bukan Anda yang bisa menyembuhkan. Yesus yang menyertaimu, yang menyembuhkan orang itu. Anda hanya pembawa Yesus di dalam diri Anda, amin. Nah, saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah ketemu dengan beberapa orang itu? Ya, yang pertama, Anda bisa cerita nih
tentang kasihnya Bapa, amin. Tentang kasihnya Tuhan. Dia itu kasih, mengasihimu. Ya, apalagi kalau orang itu sudah merasa enggak ada yang memperhatikan, tertolak dan sebagainya. Dengar ada kalimat yang mengatakan, ada loh yang mengasihimu. Kamu enggak seperti apa yang kamu alami hari ini. Siapa yang mengasihi aku? Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu. Dia sangat-sangat mengasihimu. Anda boleh menjabarkan sendiri nanti tentang bagaimana Allah itu punya hati mengasihi orang yang kita jumpai. Amin. Nah, yang kedua, kita bisa bicara tentang kuasanya. Kalau orang itu punya masalah, orang itu sakit dan sebagainya, Anda bisa tanya, Anda bisa ngomong, mau enggak kamu sembuh? Itu yang dilakukan Yesus juga ya. Ketika ketemu dengan orang sakit, ibu mau enggak sembuh? Caranya Yesus kita pakai. Bu, mau enggak sembuh? Emang bisa? Bisa. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ibu. Sopo kuwi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kita cerita, amin. Nah, mulai belajar dari sini nih, cerita tentang kuasanya, cerita tentang mujizatnya, amin. Sesuatu yang pernah Yesus lakukan. Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur, betul? Nah, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu boleh kita ceritakan, amin. Nah terus, firman-Nya, apalagi yang sudah pernah belajar pemuridan. Buat apa Bapak Ibu Saudara belajar pemuridan? Apa yang Anda pelajari, Anda boleh teruskan kepada orang-orang lain juga. Kebenaran-kebenaran firman itu. Jikalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Nah, caranya sekarang. Cara kita melakukan amanat agung. Pertama, supaya akurat. Supaya kesaksian kita ini tak terbantahkan. Supaya orang mudah percaya. Pertama, alami kasih dan kuasa Allah dalam diri Anda terlebih dahulu. Amin. Satu hari mungkin Anda ketemu ya, dengan orang yang sakit. Lalu Anda bilang, tahu enggak, Tuhan itu bisa menyembuhkan kamu loh. Tapi Anda sendiri sakit enggak sembuh-sembuh. Kira-kira orang yang Anda pamerin, Anda ngomongin tentang Tuhan yang bisa menyembuhkan itu percaya enggak? Percaya enggak? Pasti dia balik. Buktinya mana? Ya kalau orang lebih kasar lagi, lu sendiri aja enggak sembuh-sembuh. Yang sudah punya Yesus, sudah percaya Yesus, sekarang kamu ngomong Yesus bisa menyembuhkanku. Hah? Enggak bisa, betul? Alami dulu, ya, alami dulu kuasa Allah di dalam diri kita terlebih dahulu. Jadi kita harus mengenal Tuhan atau Bapa yang akan kita beritakan, ceritakan kepada orang-orang yang akan kita jumpai itu. Alami dulu, mungkin itu kasihnya, mungkin itu kuasanya, mungkin itu mujizatnya di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Saudara, siapa yang belum pernah mengalami kasih Tuhan di sini? Siapa yang belum pernah mengalami kuasa Tuhan di sini? Siapa yang sudah mengalami kuasa Tuhan di sini? Wah, yang angkat tangan sudah punya modal. Saat Anda katakan, tahu enggak, Tuhan itu berkuasa. Berkuasa dalam hal apa? Anda kasih contoh pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan. Betul, dengan Tuhan. Seperti itu. Ya, orang itu kadang-kadang lebih suka dengar kesaksian hidup Anda daripada khotbah Anda. Itu pernah saya alami.
Saya khotbah di satu gereja yang masih semi, ya bukan semi itu ya. Semi maksudnya setengah karismatik, masih setengah tradisi ya. Namanya GKOI ya, Gereja Kristen Okumene Indonesia. Jadi itu masih seperti kayak HKBP gitu. Saya harus pakai, padahal saya itu pikir udah keren pakai dasi, pakai jas itu. Dikasih stola juga. Terus kasih yang panjang baju itu kan macam ngep saya saudara. Dan AC-nya cuma satu gitu ya. Wah, panasnya luar biasa. Ya, terus masih pakai liturgi, ada saya suruh baca, ada fotum, ada ini lagunya disusun, ini nggak ada tepuk tangan gitu ya. Lah, itu apa? Jatah khotbah saya cuma 30 menit, nggak boleh lebih gitu ya. Pokoknya saya itu kayak di kurungan bingung gitu ya. Tapi akhirnya lolos juga. Paket 1 jam itu saya bisa pimpin. Itu pertama kali saya memimpin acara ibadah yang begitu dia. Seumur hidup belum pernah. Selesai itu rasanya wah kalau macam ya. Lah, karena waktu yang mepet seperti itu saya itu punya kesaksian ya. Di mana Tuhan itu membuat sebuah terobosan di dalam hidup saya gitu ya. Nah, ketika saya cerita seperti itu karena waktunya pendek makanya saya potong. Lalu saya lanjut ayat berikutnya untuk menutup khotbah itu. Selesai saudara, saya mau masuk mobil di parkiran itu dikejar sama beberapa orang. Ya lah, saya bilang, Pak, tunggu Pak. Kenapa? Saya pikir ada tambahan angpau. Saya pikir gitu loh. Enggak tahunya saudara dia bilang begini, Pak mau dengar. Kesaksian Bapak tadi itu belum selesai. Saya masih penasaran. Akhirnya sudah masuk di mobil saya, saya nyalain AC di situ kurang lebih 3/4 jam. Saya cerita pengalaman saya ini kepada beberapa orang, ada 3 atau 4 orang itu yang ada di mobil saya itu, ya saya ceritain pengalaman saya itu, wah semakin exciting gitu dengerinnya, ya dengerinnya kesaksian saya tadi. Lah, saya sambil berpikir, saya khotbah cuma setengah jam, ini extendnya 3/4 jam, dan dia masih antusias. Habis itu saudara, saya menuai besar. Gara-gara pengalaman saya yang saya bagikan itu, satu kali, ini orang Batak, ya mereka ada arisan keluarga, marga Siregar, ya. Nah kebetulan diadakannya di komplek keuangan. Komplek keuangan itu sebelah komplek kita ini. Karena dekat dengan rumah saya, mereka bilang di sini ada pendeta. Daripada kita ngumpul cuman hahaha, itu enggak. Kenapa enggak ada diselipkan firman juga? Yuk kita undang, begitu. Akhirnya saya diundang. Ngumpul banyak seluruh marga Siregar. Ya. Nah disitulah saya khotbah, beritakan firman. Ada yang sakit, ada yang anaknya hampir gila gitu, doain, ngalami pemulihan. Mujizat mulai terjadi karena Tuhan yang saya bawa menyertai saya. Saya menjadi pelaksana amanat agung di situ. Ketika saya mengalami kuasa Allah dan saya memberitakan kuasanya itu, pengalaman saya kepada mereka. Ya, bulan Desember gerejanya bikin Natal, undang saya lagi. Ya, lalu ada yang jadi ketua RW, lalu ada Natal di lingkungan RW itu, ada Pak Lurah, itu loh, pokoknya ada pejabat-pejabat di situ. Undang saya lagi, sudah. Saya punya kesempatan banyak ada di situ, ngerti nggak sudah? Dan itu nggak pernah saya pikirkan. Tuhan bawa saya ke tempat itu. Dimulai dari mana? Karena saya punya pengalaman dengan Tuhan, betul? Pengalaman dengan Tuhan itu yang saya ceritakan dengan dia. Jadi itu caranya kita menjadi pembawa amanat agung itu. Alami kasih dan kuasa Allah dalam diri Anda terlebih dahulu, ya. Nah, para rasul ketika mereka menyaksikan tentang Tuhan Yesus ini, dia dengan tegas mengatakan begini. Lihat nih. Kisah 10 ayat 39. Dan kami adalah saksi
dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Semua apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus itu bukan kata orang, betul? Mataku sendiri melihat, aku ikut bersama. Itu guruku, betul enggak ya? Jadi orang yang menerima kesaksian ketika Anda berkata tentang Yesus itu, dia enggak ragu, dia enggak bimbang. Kenapa? Anda kenal betul Yesus itu. Kami adalah saksi dari segala sesuatu. Buktinya apa? Aku ada di situ, betul enggak ya? Aku melihat. Kalau dalam pengadilan, seorang saksi dihadirkan. Seorang saksi yang dipilih untuk bersaksi di situ itu siapa? Orang yang ada dalam insiden itu ya, peristiwa itu. Jadi kalau ditanya, atas dasar apa kamu bersaksi begini? Oh, tadi saya mimpi, saya tidur, atau saya kebayang gitu ya. Kira-kira kalau dia ngomong begitu saudara, itu kesaksiannya bisa diterima enggak? Kira-kira, betul enggak? Tapi kalau dia bilang gini, ketika terjadi kecelakaan itu, saya ada di situ, saya melihat kronologinya, saya bisa ceritakan semuanya, karena saya ada di situ. Amin? Bisa dibantah enggak? Enggak bisa dibantah. Kesaksianmu tak terbantahkan. Amin? Siapa yang pernah dibantah kesaksiannya? Ya, siapa? You know? Nah, apalagi sudah jadi pengajar kan sering ada murid yang punya gelar super ngeyel gitu ya. Udah ngeyel aja gitu ya. Sampai akhirnya sudah dikasih ayat, kasih pengalaman gitu tetap aja enggak percaya. Ya sudah, gurunya ngambek, ya wes ngono. Enggak percaya sudah. Lah habis. Udah kasih tahu ini, udah kasih tahu itu, tetap aja. Itu enggak tahu. Padahal jurus kesaksian pribadinya pun sudah diberikan, betul enggak? Nah, itu bukan kesalahan si pembawa amanat agung, bukan. Betul enggak? Nah, itu cuman Anda ketemu dengan ladang yang keras saja, betul? Nah, enggak masalah seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau Anda ketemu dengan orang yang ladangnya lembut, gitu enggak ya? Perlu dicangkul kata Bu Welen ya. Nah, salam Bu Welen, Pak Jody ya. Udah sejuta tahun enggak ketemu ya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, nah contoh lagi saudara. Kalau cerita banyak waktunya habis ya. Ini ayatnya ada 50 masalahnya. Ya, perdana onsite masalahnya ya. Nah, ada yang online, siap-siap bikin kopi dulu ya. Contoh lagi saudara, orang yang pernah menjadi pembawa amanat agung, pemberita Injil. Kalau Anda lihat, perempuan Samaria itu ditulis di dalam Alkitab, satu kampung bertobat, betul? Kok bisa seorang perempuan ini bikin bertobat orang satu kampung, ini gimana caranya? Ya, gimana caranya? Nah, saudara, yuk lihat ayatnya dulu. Yohanes 4, ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Dia enggak khotbah, betul enggak ya? Dia hanya ngomong, ada orang hebat, dia ngerti tentang hidupku. Dia jamah aku,
membuat aku berubah. Memuaskan hidupku bukan dengan kepuasan dunia. Dia memberikan air hidup itu, luar biasa. Sekarang aku puas dengan dia. Orangnya ada di sana. Yuk sana, bawa ke kota itu, ketemu Yesus. Satu kampung bertobat. Kok bisa perempuan ini kesaksiannya langsung didengar oleh orang satu kampung? Memang perempuan ini sebelum ketemu Yesus, memang dia sudah terkenal, betul? Terkenal apa? Terkenal apa? Terkenal menjadi perempuan suka koleksi, ya. Dan koleksinya bukan batu akik, ya. Nah, tapi aki-aki. Ya, koleksinya adalah suami, betul? Jadi koleksi suami, ya, sampai akhirnya sampai punya 5, ya. Nah 5 suami, ya, bahkan 6 itu yang baru. 7 ketemu Yesus, laki-laki juga kan, ya, 7 ketemu sampai Yesus itu. Tapi laki-laki yang ke-7 itu beda, ya, cara memuaskannya sampai dia bertobat. Nah, saudara, dia memang terkenal. Sampai saya kadang-kadang memberikan julukan kepada perempuan Samaria itu, saya kasih julukan si Tante Girang. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di rumahmu. 5 suami itu girangnya. Nah, Tante Girang itu ketemu Yesus, dilawat Yesus, diubah oleh Yesus, dijamah oleh Yesus. Setelah itu dia ngomong apa yang dialami. Dia jamah segenap hidupku, ya, dan beri damai di hatiku. Semua kan berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Dengar, aku nggak kayak dulu loh. Aku sudah nggak pengen lagi koleksi laki-laki loh. Dengar, itu yang diceritakan. Perubahan hidupnya. Ketika Tuhan melawat, ketika Tuhan menjamah, dia menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus. Dia ceritakan, ini loh, perjumpaanku dengan Yesus itu hasilnya kayak gini ini. Ini orang yang dengar itu ngiler semuanya. Hah? Saya kira kamu itu nggak bisa berubah sampai kapanpun juga. Ya, ada ibu-ibu mungkin bilang, sampai laki gua itu gua rantai terus gitu. Takut kabur ke lu gitu ya. Itu ya. Pokoknya kalau dia lewat itu ibu-ibu udah bingung, laki gua di mana, laki gua di mana. Jangan sampai itu kayak magnet itu ya. Nah, ketika perempuan itu datang lagi, dia sudah bukan kayak magnet yang nyedot laki-laki, enggak. Tapi dia tawarkan satu laki-laki kepada mereka, namanya Yesus, amin. Dan akhirnya satu kampung itu bertobat. Masa perempuan Samaria aja bisa? Saya yakin Pak Jody lebih bisa lagi, amin. Hah? Apalagi Bu Wellen, wah lebih bisa lagi. Jago. Oh. Jago ngomong. Wah, bisa akan seperti itu. Ya. Bu Lydia lebih bisa lagi. Kan udah banyak baca buku. Kalau saya mau baca buku mesti beli dulu. Ya. Bu Lydia tinggal sobek aja. Betul loh, gitu loh. Jadi punya tugas apa? Jualan buku itu sebenarnya anugerah. Bisa baca buku tanpa beli itu. Kalau dibaca, pasti dibaca sih, gitu ya. Oke, contoh yang kedua. Nah, ada orang buta sejak lahir, ya, namanya siapa? Bartimius ya. Nah, Yohanes 9 ayat 11. Ini yang dikatakan oleh orang buta itu. Jawabnya,
Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Banyak orang jadi percaya kalau Anda lihat cerita satu perikop itu, gara-gara bukan Tuhan Yesus menyembuhkan dianya, bukan. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir itu, lalu orang buta itu bungkam, kira-kira ada dampak enggak? Kamu kok bisa melek? Ya, apa namanya? Ya syukurlah pokoknya gitu aja lah gitu ya. Ya puji Tuhan gitu aja gitu ya. Titik sampai ke situ, kira-kira ini banyak orang bertobat enggak? Enggak. Banyak orang jadi bertobat ketika terjadi argumen. Bagaimana kamu bisa sembuh? Memang ahli Taurat orang Farisi mau cari kelemahan, ya, kesalahan, karena peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Untuk apa? Untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang lain itu pengen tahu. Ada orang buta yang sudah enggak ada biji matanya, betul enggak itu? Kok bisa sembuh? Dokter sudah angkat tangan, dukun angkat kaki, betul enggak itu? Jadi sudah pakai cara apapun juga untuk menyembuhkannya, enggak bisa. Tuhan Yesus bisa dengan cara yang ajaib, dengan cara yang ajaib, dibukanya mataku. Bukannya jalanku tok, bagi orang buta ya dibukanya mataku, betul? Pas, dengan cara yang ajaib. Itu bahasa Koreanya enggak nalar, itu enggak itu? Siapa mau nih, Pak siapa? Willy, gitu. Nah, Willy, tak doain, mau enggak? Ya, tapi tak ludahin, mau enggak? Mau enggak? Loh, banyak orang itu kadang-kadang kalau udah kepepet gitu, dia itu kadang-kadang yang jorok-jorok pun mau dilakuin ya. Orang pergi ke dukun itu kadang-kadang ya, lalu ada air dijambi-jambi, gitu ya, diludahin di depan matanya ya. Betul-betul ada ludah yang masuk ke dalam air itu diaduk pakai tangannya itu yang tadi garuk-garuk itu kata wus gitu ya. Lalu dibilang minum gitu ya. Karena pengen sembuh diminum juga ya. Gitu ya. Mungkin ada gitu ya. Tapi bagi orang yang nekat seperti gitu, yang penting sembuh, nggak peduli. Nah saudara, memang Tuhan Yesus nggak menawarkan, nggak ngomong gitu. Kalau dia ngomong dulu pasti, walaupun dia buta kabur. minggir gitu ya. Nah pokoknya Tuhan Yesus datang meludah ke tanah, dia aduk itu tanah, tempelin ke matanya, diucek gitu loh. Itu perih loh, itu enggak itu. Lah setelah selesai, itu orang buta enggak marah sama Yesus enggak. Nunggu perintah berikutnya. Pergi ke kolam Siloam yang artinya diutus loh. Basuh dirimu. Jadi sembuh. Dan itu materi yang selalu dia ceritakan. Saya enggak tahu siapa orang itu. Loh. Tapi orang itu berbuat sesuatu kepadaku. Saya enggak peduli siapa dia. Karena orang-orang Yahudi atau ahli Taurat bilang apa? Dia pasti orang berdosa. Dia pasti orang salah. Karena melakukan sesuatu melanggar hukum Allah, yaitu hari Sabat itu. Betul? Tapi bagi orang buta ini dia tetap bilang, saya enggak peduli apa katamu tentang Yesus itu. Yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku melek. Simpel ya. Dan itu tak terbantahkan. Kabar berita, kekuatan daripada kesaksian, daripada si buta ini, menghasilkan buah pertobatan banyak orang.
Jadi orang melakukan amanat agung itu kan gampang, amin. Seperti Yesus keluar, pergi, ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang, nggak bakal bisa memenangkan jiwa. Orang banyak berpikir, kapan ya aku bisa menjalankan amanat agung? Sampai kapanpun Anda kalau tidak melakukan action, sebuah tindakan, nggak bakal Anda menjadi pelaku daripada amanat agung tersebut. Amin. Nah, saudara, kisah para rasul itu menuliskan tentang kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan terjadi multiplikasi jiwa-jiwa yang luar biasa. Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Terjadi multiplikasi. Tuaian besar. Itu yang saya dapat ketika kita mau melakukan ibadah perayaan Natal kemarin waktu meeting. Ya, lalu saya bilang temanya Tuhan kasih The Great Harvest, tuaian besar, amin. Terus saya tantang semua yang hadir, mau menjadi penuai atau tidak. Ya, lakukan amanat agung baru bisa menuai, bukan untuk RTM loh, ya. Kami bicara seperti ini enggak harus orang itu jadi anggota RTM, tidak. Tapi kita ini adalah pembawa amanat agung itu. Karena inti daripada amanat agung itu bukan sekedar perintahnya, tapi kita harus merealisasikan apa yang ada di hatinya Bapak. Karena begitu besar kasih Bapak akan dunia ini. Kalau Bapak sangat mengasihi mereka, kita pun harus punya kasih kepada mereka. Amin. Punya hati, punya waktu, dan punya tenaga. Amin. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh para rasul sampai terjadi multiplikasi jiwa yang besar-besaran itu? Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ini sudah kita lakukan. Tiap hari ada yang namanya kelas pemuridan. Saya sendiri ya mengajar pemuridan dari Senin sampai Jumat. Belum kelas-kelas yang lain. Bahkan hari apa itu ada 4 kelas langsung ya, satu hari. Itu sampai orang nek-nek, itu enggak itu. Bangun tidur sampai mau tidur, pemuridan terus, itu enggak itu. Nah, berkumpul, ya, bertekun dalam pengajaran, ya, rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Nah, ini yang harus kita canangkan berikutnya. Bikin persekutuan. Apa artinya persekutuan? Beberapa orang kumpul. Sekutu, ya, karena setiap orang punya kutu. Nah, ya, sekutu. Nah, Anda punya hopeng, punya teman, betul? Ajak ngumpul. Ya. Nah, ketika sudah kumpul, apa yang dilakukan? Memecahkan roti. Share. Amin. Bisa share live, bisa share pengajaran. Apapun bisa Anda lakukan. Karena penginjilan ini ya bisa 2 corak yang kita lakukan. Bisa melalui sebuah pemberitahuan, kebenaran, kesaksian, mengajak, memberitahu kepada mereka. Yang kedua, dengan kuasa. Orang-orang yang kumpul itu di situ kita mendemonstrasikan kuasa Allah. Anda pembawa mujizat kepada mereka. Jangan takut. Dia yang memerintahkan berkata, jangan takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Kenapa dia menyertai? Kalau sampai Anda kesulitan, dia akan tolong gitu loh. Jadi Anda jangan bingung sendiri.
Jangan takut, jangan gentar. Satu kali ada teman ya, namanya Pak Aceng. Nah, itu terkenal ya di alam roh dan di alam materi. Nah, ya, Pak Aceng masih kenal semua ya. Orangnya rajin ya, dan maha hadir juga di mana-mana. Wah, pokoknya semua dalam kelompok gulungan, dia pintar sekali ya. Nah, satu kali saya sering diundang di kelompok sel bapaknya, itu kelompok sel GPDI di Teluk Gong. Ya. Memang masuk gang-gang, kalau sana nggak bisa bawa mobil. Si bawa motor aja itu parkirnya itu udah nyelip-nyelip pokoknya ya. Entah di pinggir pagernya orang mepet terus gitu segala macam gitu. Wah, sampai pernah tablet saya itu hilang gitu. Gara-gara nggak tahu tuh gimana pas standar motor jatuh atau di mana itu pas mau khotbah, loh mana tablet saya? Bingung saya. Pulang hilang. Jadi saya bilang, yaudahlah. Ya. Kalau istri saya dengar kata hilang itu udah nggak heran sama saya. Ya. Terakhir handphone saya hilang. Gitu. Saya telepon, handphone hilang. Ya udah tahu. Gitu ya. Enak ya punya istri gitu. Pokoknya kalau udah hilang, ya udah tahu gitu ya. Pergi ke Jawa, handphone hilang. Untung bawa handphone cadangan. Maksudnya mau kasih ke ponakan itu. Akhirnya saya pakai lagi handphone lama saya. Ya udah. Ya, belum hoki pakai handphone bagus. Harus ke jadul lagi. Ya, ya lah cerita Pak Aceng itu ya. Satu kali bilang ini. Pak Gideon, ya, untuk Rebu ini, ya, nanti ada orang lumpuh ya, yang akan ikut ke Komsel dan dia pengen lihat mujizat itu. Saudara, saya gemeter. Betul. Waktu itu masih ada Pak Beni, masih ada gini, sampai akhirnya bilang gini, yuk kita keroyok yuk. Betul saudara ya. Saya pernah ngalami kondisi seperti itu ya. Tapi puji Tuhan, ya, Tuhan tahu. Ya. Habis itu Pak Sena, itu yang lumpuh nggak jadi. Wah, puji Tuhan. Waduh saudara, akhirnya saudara, saya dengan tegap pergi ke sana. Siapa takut, orangnya pergi, nggak hadir. Aduh, sebenarnya saya nggak harus begitu dong. Ya, kenapa saya berpikir begitu? Karena saya mengandalkan kekuatan saya. Bisa enggak saya menyembuhkan itu? Betul enggak ya? Dituntut. Karena setiap saya ada di Komsel itu suruh bicara tentang kuasa. Tentang kuasa. Sehingga apa yang saya beritakan itu mereka butuh buktinya. Sampai dia mau bawa orang lumpuh itu supaya, Pak, yang Bapak khotbahkan itu harus ada kenyataannya gitu loh. Jadi karena ketuntut kayak begitu rasa terbeban gitu ya. Tapi Tuhan lepaskan beban saya tadi. Harusnya saya enggak takut ketika ada tantangan seperti itu. 10 orang lumpuh pun harusnya kan begitu ya. Pasti akan berjalan. Kenapa? Bukan karena saya. Saya hanya pembawa berita amanat agung itu. Yesus yang akan membuat dia jalan. Amin. Enteng cara berpikirnya. Saya merasa kebebanan waktu itu. Karena saya enggak berpikir seperti apa yang saya ceritakan hari ini. Betul saudara. Ya. Apa yang saya alami mungkin Bapak Ibu Saudara alami juga. Beban seperti itu. Tapi pengalaman seperti ini bisa kita sharekan, betul? Supaya apa? Kalau satu kali Bapak Ibu Saudara menghadapi yang sama seperti apa yang saya alami, tidak berpikir seperti itu. Amin. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Ibrani 2 ayat yang keempat. Nah, ini ayat yang Bapak Ibu Saudara pasti tunggu-tunggu. Amin. Nah, Pak Daryanto ketawa. Ayat apa Pak? Ayat terakhir. Pak Gideon kapan selesainya? Ya sudah bilang, ini kalau udah onset, enggak boleh dibatasi waktunya. 3 hari. Ya. Nah, kalau ada bahannya. Untung bahannya enggak ada. Jadi hampir selesai. Amin. Ibrani 2 ayat yang keempat.
Yuk baca sama-sama, karena ini adalah ayat yang terakhir. Ya, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Dia meneguhkan dengan tanda mujizat, pernyataan-pernyataan seperti yang dilakukan Yesus. Kamu punya suami? Enggak punya saya. Betul, kamu enggak punya suami. Itu laki-laki 5 di rumahmu itu memang bukan suamimu. Itu kebo semuanya. Kaget itu perempuan. Betul? Pernyataan muncul. Betul? Nah, hal yang sama nanti sama. Ketika Pak Anton lagi membawa amanat agung ini, melayani seseorang. Ada pernyataan. Ya, Tuhan bicara begini, kamu ngalami ini. Nangis dia. Kok Pak Anton tahu? Tuhan yang menyatakan. Dia memberikan pernyataan. Ya, dulu saya nggak pakai istilah pernyataan. Saya bilang kalau orang tanya, kok Pak Gideon tahu? Ya nggak tahu, saya nyeplos saja. Jadi bahasa saya cuma nyeplos dulu itu. Ternyata bahasa nyeplos saya ini, bahasa Alkitabnya, rohaninya adalah pernyataan. Ya. Jadi ketika saya berani nyeplos saja gitu ya, kok Pak Gideon ngomong begitu? Ya nggak ngerti, saya sebenarnya nggak pengen ngomong begitu. Saya tahu omongan saya ini bisa menyinggung kamu, tapi saya harus mengatakannya. Tapi terima kasih Pak, saya nggak tersinggung, memang itu saya. Oh, nah, ada keberanian untuk menyampaikan pernyataan daripada Allah. Bahkan Tuhan akan memberikan mujizat-mujizatnya. Amin. Kami telah mendengar firman-Mu tentang amanat agung. Tiba saatnya kami yang telah mengerti tentang isi hati-Mu Bapak, kami akan menjadi pelaku. Mulai hari ini kami punya tekad, punya keinginan untuk kami boleh pergi menjalankan amanat agung ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dengan mujizat-mujizat-Mu, pernyataan-pernyataan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak Allah yang telah hadir pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan bersama-sama, amin.